Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Alokasi Biaya dan Kualitas Pendidikan bersama saya Rizky Novena Putri dan teman saya yang bernama Rini. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkatan dan efektivitas yang akan mencapai tujuan tertentu. Aktivitas yang dilakukan dengan kegiatan dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pemborosan bukan biaya, melainkan kerugian, karena biaya akan melibatkan output. Apapun yang boros akan merusak efisiensi, namun biaya mengacu pada efisiensi dan efektivitas. Dunia pendidikan menggunakan konsep ekonomi menghitung biaya secara ketat karena batasan dana. Oleh karena itu, perlu menetapkan tahapan dan prioritas. Pendidikan merupakan suatu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya tidak semuanya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan suatu pendekatan inklusi sosial yang melibatkan pembentukan kemampuan pribadi dan sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan potensial ekonomi dan partisipasi seseorang. Hal ini menekankan kemampuan pribadi, kesehatan, jaringan sosial pendidikan, sumber keuangan, transportasi, perumahan yang memadai. Pendapatan dan akses untuk jasa memenuhi kebutuhan potensial ekonomi dan partisipasi sosial, rekreasi, budaya, olahraga, dan aktivitas harian, serta gaya hidup sosialnya. Biaya pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan. Ada dua hal yang perlu dikaji atau dianalisis dalam pembiayaan pendidikan, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan peristiwa. Selanjutnya saya akan ambil alih pada teman saya Rini untuk menjelaskan jenis-jenis biaya pendidikan. Ya, terima kasih kepada saudari Novena Putri. Saya di sini melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu saya sendiri ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis biaya pendidikan, yang mana direct cost and indirect cost. Direct cost ialah biaya langsung, yaitu biaya langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil lainnya, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, dan buku perpustakaan. Sedangkan indirect cost, biaya tidak langsung meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya. Di mana di sini yang kedua itu social cost dan private cost. Social cost dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. Yang mana di sini, sedangkan private cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk di dalamnya program opportunities, biaya kesempatan yang hilang. Di mana di sini selanjutnya operasionalisasi pembiayaan dan kualitas pendidikan. Di Indonesia, landasan operasional pembangunan serta kebijakan-kebijakan lainnya didasarkan pada garis-garis besar haluan negara, yaitu yang disingkat dengan GBHN, yang disusun setiap 5 tahun. GBHN merupakan suatu produk legislatif manajemen yang menjadi suatu biaya pembangunan, termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan. Dengan begitu, alokasi maupun distribusi pembiayaan pendidikan hendaknya didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan GBHN, terlebih menyangkut skor pendidikan. Yang mana di sini yang kedua, pendidikan di Indonesia adalah saat ini
Masalah kualitas pendidikan. Masalah kualitas pendidikan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan bagi warga negara masih menjadi masalah utama bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang belum memenuhi kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, sehingga pendidikan nasional kita masih dihadapkan pada rendahnya mutu pendidikan nasional. Meski upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan, di sisi lain masih minimnya akses masyarakat, terutama masyarakat bawah, untuk bisa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Sebagai akibat dari kurangnya komitmen pemerintah dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bermutu. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Rizky Noviana Putri.